Jadi langsung kita mulai aja ya tubaynya. Yang belum bagi yang belum tahu, kenalin gua Ahmad Enul Yakin, biasanya dipanggil Yakin. Hari ini gue bakal ngisi tutorial sebaya matematika untuk persiapan KBF. Oke, jadi eh, hari ini ada dua yang bakal gua bahas. Yang pertama itu semua oke. IPB, pandemi sama juga panitiaan yang menjadi seperti. Yang pertama ada integral tak wajar ya. Terus yang kedua ada ini yang bagian tak hingganya, batas tak hingga. Yang pertama. Terus yang keduanya ini ada integral tak wajar juga. Cuman yang bagian integrannya yang tak hingga atau fungsinya, fungsi yang mau kita integralin. Ya. Nah, yang pertama yang batas tak hingga yang pertama ya. Ya. Oke, pertama batas tak hingga itu contohnya kayak gini. Misal ada soal integral a sampai tak hingga dari fx dx. Nah, ini kan sebelumnya kita nggak tahu ya teman-teman, gimana cara kita ngerjain integral kalau batasnya tak hingga. Nah, caranya kita ambil batasnya yang bisa kita kerjain dulu, yaitu biasanya kan kita gini kan, a sampai b integral fx dx. Nah, bedanya kalau integral kita integral tak wajar, di depannya kita kasih limit b menuju tak hingga. Nah, ini artinya kita ngitung dulu integralnya di batas tentu yang kita bisa kerjakan, terus kita geser batas atasnya sampai ke tak hingga. Jadi kayak seakan-akan kita menghampiri fungsi integralnya itu. Jadi ini yang pertama kayak gini. Atau ini juga bisa kalau misal yang di bawah minta hingga ini sampai b fx dx. Nah, ini juga bisa ditulis dengan eh, formula yang sama ya. Limit berarti yang di bawah A menuju min tak hingga dari A sampai B fx dx. Nah, yang bagian ini kan kita udah pernah udah pernah belajar kan di semester satu. Nah, artinya kita cukup mengerjakan yang ini, nanti kita ambil limitnya menuju tak hingga. Ini misalnya kayak gini. Ini kalau diterusin akan jadi limit B menuju tak hingga dari f B dikurang FA, di mana F besar ini adalah anti turunan dari F kecil. Begitupun dengan yang ini. Limit B menuju, limit A menuju minta hingga dari FB min FA. Asalkan syaratnya F besar ini adalah anti turunan dari F kecil. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak teman-teman? Atau ada yang kecepatan? Kalau misal ada yang kebingungan boleh tanya. Nanti aku bakal ulangin penjelasannya. Oke, kayaknya aman ya. Nah, selanjutnya yang kedua, bagian kedua ini adalah yang integrannya tak hingga. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya apa integran tak hingga? Jadi misal kita ketemu fungsi kayak gini. Integral 0 sampai 4 dari dx per akar 4 min x. Nah, ini kan kelihatannya, sorry teman-teman, bentar. Nah, ini kan kelihatannya kayak integral biasa kan ya. Ada batasnya jelas 0 sampai 4 terus fungsinya juga kayak gini. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin lagi, integral ini tuh nggak terdefinisi di X sama dengan 4. Jadi kalau kita ini fungsinya 1 per akar 4 min X ini.
Kalau kita masukkan X sama dengan 4, ini menjadi tidak terdefinisi. Jadi kita harus lakukan sesuatu di batas atasnya ini. Nah, caranya gimana? Kayak gini. Ini namanya kita namakan fungsi yang di dalam ini integralnya. Kalau kasusnya seperti ini, berarti integralnya yang tak hingga, yang berjenis tak hingga. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Jadi gini, ini kan tidak kontinu di X sama dengan 4. Nah, syarat integral itu apa teman-teman? Kalau teman-teman ingat, syarat integral itu adalah jika F kontinu di selang tutup A, B dan F mempunyai aneh turunan, yaitu F besar. Nah, maka integral dari A sampai B fx dx itu adalah tidak lain tidak bukan fb f besar B min f besar A. Nah, ini adalah syarat kita mengerjakan integral tentu. Sedangkan yang di sini, nah ini syaratnya yang ini nggak terpenuhi ini, yang batas atas B-nya nggak kontinu. Artinya kita tidak bisa melakukan pengintegralan secara langsung. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita dekati batas atasnya menggunakan limit. Jadi kita ambil limit A mendekati 4 dari 0 sampai A dx per akar 4 min x. Nah, kalau gini, nah ini bisa kita kerjakan kan? Karena tidak khawatir saat memasukkan x sama dengan 4 ke sini. Nah, ini kita coba kita lanjutin ya. Ini akan menjadi limit A menuju 4. Ini tentu saja dari kanan ya teman-teman. 4 dari kanan, karena kalau dari kiri ini akan nilai negatif dalam akarnya. Jadi 4 dari kanan. Nah, integral ini, integral 0 sampai A dx per akar 4 min x. Nah, kita misalkan U sama dengan 4 min x. Maka DU-nya adalah min dx. Atau min DU sama dengan dx. Nah, kita ganti. Ini menjadi limit A menuju 4 plus dari integral ini ya. Integral. Nah, batasnya ketika kita masukkan X sama dengan 0, maka integral batas bawahnya akan menjadi 4. Karena di sini U sama dengan 4 min X kan. Kita kalau batas bawahnya 0, berarti U sama dengan 4 min 0 sama dengan 4. Nah, batas atasnya U sama dengan 4 min A. Oke, berarti batas atasnya 4 min A. Lalu, ini berarti menjadi 1 per akar U DU. Min DU. Minnya dikeluarin di sini. Oke. Nah, terus ini menjadi limit A menuju 4 plus dari kanan dari min. Nah, ini integral 1 per akar U. Ini sama aja kayak saat 4 4 min A U pangkat min 1/2 DU. Nah, sama dengan limit A menuju 4 dari kanan di, dikali, ini dikali ya teman-teman. Oh, maksudnya limit integralnya. Ini minus, ini adalah integral lain, integral U pangkat min setengah DU itu adalah 1 per min setengah tambah 1 U pangkat min setengah tambah 1 sama dengan 1/1/2 U pangkat setengah atau 2 U pangkat setengah atau 2 akar U. Oke, jadi ini minus oke, 2 akar U dengan batasnya adalah 4 min A, batas bawahnya 4. Oke. Sampai sini teman-teman. Ada yang masih kurang ngerti nggak? Atau ada yang kecepatan? Boleh langsung aja.
Aku tunggu 2 menit ya teman-teman buat mencerna dulu. Mungkin kecepatan. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya aja. Oke, Andrew ada nanya nih. Kalau batas atasnya gak dimasukin dulu bisa nggak? Sebenarnya bakal rumit ya karena ya kita lagi ngerjain integral tentu. Tapi buat mempermudah, kita misalin aja batas atasnya sebagai suatu variabel. Dan kita dekati variabel tersebut menuju ke nilai yang kita ganti. Kalau di sini kan kasusnya kan kita ganti empatnya dengan A. Nah, berarti A-nya ini kita buat menuju ke 4 dari kanan. Supaya apa? Supaya integral yang ini bisa terdefinisi dan bisa kita kerjain. Nah, gitu Andrew. Jelas nggak? Terus yang kedua dari J, minusnya dari mana? Maksudnya minus yang ini mungkin ya. Minus yang ini di DU. Nah, ini kan tadi DU sama dengan min DX. Artinya min DU sama dengan DX kan? Nah, ini DX-nya kita ganti sebenarnya dengan min DU. Cuman ini minusnya aku keluarin ke sini. Gimana teman-teman? Udah jelas nggak? Oke, kayaknya udah lumayan jelas lah ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas lagi, langsung potong aja nanti. Oke, kita lanjutin ini ya. Ini sama dengan limit, ini A ya. A menuju 4 dari kanan. Nah, ini oke, kita kerjain satu-satu. Berarti ini 2 akar 4 min A dikurangi 2 akar 4. Oke, atau karena di sini ada minus, ini bisa kita langsung balik aja. Limit A menuju 4 plus dari 2 akar 4 ini kan 2 kali 2 ya teman-teman. Berarti ini 4 dikurang 2 akar 4 min A. Oke. Nah, kalau gini kan udah bisa dikerjain. Oke. Ini sesuai dengan sifat limit, sifat aljabarnya limit. Ini bisa jadi limit A menuju 4 dari kanan, dari 4 dikurang limit A menuju 4 dari kanan, dari 2 akar 4 min A. Nah, yang ini kan sudah pasti 4. Nah, terus yang ini, ketika A-nya semakin dekat ke 4, maka nilai ini akan semakin dekat ke 0. Jadi ini adalah 0. Oke, sama dengan 4. Nah, jadi dari serentetan cara yang lumayan rumit ini, kita mendapat kesimpulan kalau integral 0 sampai 4 dari dx per akar 4 min x sama dengan 4. Oke, ada yang kebingungan teman-teman? Maaf, aku mau nanya, boleh gak? Iya, ya, boleh, boleh. Silakan. Itu tuh kan tadi U-nya itu kan sama dengan 4 min X ya. Nah, eh pas substitusi, kenapa U-nya itu nggak diganti ke 4 min X dulu? Apakah boleh? Kenapa langsung U gitu? Langsung dimasukin 4 min A. Si U-nya gak diubah ke 4 min X. Oh, maksudnya di bagian sini ya? Di bagian ini ya? Ya, itu yang ya. Nah, itu biasanya kalau kita ngerjainnya kayak gitu, itu biasanya kita kerjain anti turunannya dulu, baru kita masukin batas-batasnya. Sedangkan yang apa cara yang gua gunakan ini kita memisalkan fungsinya sebagai u. Jadi batasnya harus kita ubah juga. Karena ini ekspresi ini integral
0 sampai 4 dx per akar x min 4 atau balik bentar. 4 min x. Ini artinya nanti integralnya ini kita masukin dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Sedangkan kalau kita udah ganti fungsi yang di sini menjadi u, biar mempermudah perhitungan, kita ubah juga batasnya terhadap fungsi yang kita misalkan. Jadi kalau u-nya sama dengan 4 min x, jadi batas bawahnya ya 4 min 0 sama dengan 4. Lalu batas atasnya 4 min A sama dengan 4 min A. Nah, kenapa dibikin kayak gini? Agar nanti pas kita udah dapat integralnya ini dari sini ke sini, kita nggak perlu mengganti U ini dengan pemisalan yang sebelumnya. Tidak perlu menggantinya dengan 4 min X. Karena ini sudah mewakili. Jadi coba kita misalkan, kita masukkan. Ini kan U-nya diganti 4 min A. Set. Sama aja kan kalau misal U-nya itu 4 min X, kita masukin A, hasilnya sama aja kan 4 min A. Terus yang ini juga sama, yang di sini. Gimana? Udah jelas belum? Ya udah, makasih ya. Oke. Oke. Eh, ya harusnya dari kiri ya. Sorry teman-teman. Makasih koreksinya. Kalau dari kanan, ya ininya mendekati bilangan negatif. Dan akarnya di telurnya negatif. Jadi mendekati 4-nya dari kiri. Oke. Makasih guys. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Terkait dua topik ini. Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Mungkin ada yang masih bingung tentang konsepnya. Aku tunggu 2 menit ya teman-teman buat ini mencerna lagi konsep-konsepnya. Kalau udah eh, bilang apa ketik satu aja di chat kalau udah semua. Nanti aku lanjut ke latihan soal. Sorry mau nanya lagi. Ya, Tadi kan sempat 4 dari kanan ya, kenapa jadi 4 dari kiri? Masih belum paham. oh, oke. Tadi kan kalau misalkan kita mendekati A-nya dari kanan, ini kan otomatis yang di dalam akar kita mendekati seakan-akan gini. Misalnya aku kasih contoh ilustrasi. Ini sumbu Y, sumbu X. Misal gini, gimana ya? Ini deh, fungsi ln X. Y sama dengan ln X. Misal kita mau mendekatinya di sini ya, X sama dengan 1. Atau jangan deh, bentar, salah. Eh, Kayaknya jangan fungsi ln X deh. Ini aja, sebagian sini. Ini X, ini Y. Tan X ya. Kita coba fungsi tan X. Tan X itu kan gini kan, ini di pi/2, kalau nggak salah ya. Ini di 0. Nah, set. Ini kalau misal kita mendekati, misal ini A ya, koordinatnya A. Nah, di sini juga ada sebenarnya tan X red. Nah, oh ya gini ya benar. Ini pi/2, min pi/2. Nah, misal kita ingin mendekati fungsi tan X ini ke 0. Kalau kita mendekatinya 0 dari kiri, Y-nya semakin dekat ke
tak hingga sini kan, y-nya semakin tinggi kan ini. Artinya kalau kita mendekatinya dari nol, mendekati nol dari kanan, misal ini X, maka nilai Y-nya akan semakin menuju ke tak hingga. Sedangkan kalau kita mendekati nolnya dari kanan, sini, maka Y-nya ada yang di bawah sini kan, Y-nya semakin turun. Artinya kalau kita mendekati X mendekati nol, X mendekati nol dari kiri, Y-nya semakin kecil, menuju ke min tak hingga. Nah, kalau di konteks soal yang tadi, nah ini, fungsinya kan 1/4 min X. Kalau kita dekati X-nya menuju 4 dari kanan, artinya yang di sini kan pasti dari yang besar kan. Maksudnya mendekati 4 tapi besar, tapi nilainya besar. Nah, ini suatu saat bisa terjadi eh, yang kita dekati ini nilainya lebih dari 4. Kalau dari kanan kita dekatinya dari kanan, pasti kan melewati 5, 6, atau sebaliknya 6, 5 ke 4, baru ke 4. Misal 6, 5, baru ke 4. Nah, artinya kan sempat fungsinya eh, 4 ini lebih kecil dari ini, dari yang kita dekati tadi. Jadi misal ketika X-nya sama dengan 5. Nah, yang di dalam sini kan jadi negatif kan akarnya. Sedangkan akar negatif itu bilangan imajiner. Dan kita belum apa belum di belum diajari lah istilahnya. Sedangkan kalau kita dekati 4 dari kiri, artinya kita mendekatinya dari sebelah kiri. Jadi dari 2, 3, 3 koma sekian, 3 koma sekian sampai 4. Jadi nilai yang di sini, nilai X-nya ini tidak pernah lebih besar dari 4. Akibatnya akar ini akan selalu bernilai positif. Sehingga bisa dihitung. Nah, gimana? Jelas nggak? Oke, jelas. Terima kasih. Oke. Oke, kita break dulu 2 menit ya teman-teman. Sebelum lanjut ke latihan soal. Oke, kita lanjut aja guys. Jadi langsung ke latihan soal ya. Karena tadi konsepnya udah kita bahas. Dan gue kira lumayan cukup ini lah ya, cukup mewakili konsep-konsep yang diajarkan oleh dosen sebelumnya. Oke, sekarang ini sebenarnya dari soal tutorial, tutorial 2 ya. Mungkin ada yang belum ngerjain sekalian kita bahas di sini. Oke, jadi yang pertama ini soal konsep integral tak wajar 1 sampai tak hingga dari f(x) dx dikatakan konvergen jika konvergen itu kalau kalian yang belum belum terlalu ngerti artinya dia itu punya nilai. Nah, berapapun nilainya, mau itu bilangan real, bilangan bulat, bilangan negatif, artinya dia asalkan dia punya nilai, dia dikatakan konvergen. Nah, syarat agar ini konvergen itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, karena syarat syarat dikatakan ini konvergen itu ketika limit t dari integral 1 sampai t f(x) dx itu ada. Nah, kalau ini ada, kalau limit dari integral ini ada, maka integral ini disebut konvergen.
Karena nanti pas kita masukin limitnya, ini artinya kan kita ketika memasukkan apa ketika kita mendekati T menuju tak hingga ini, kita memiliki hampiran nilai di sini. Kita punya nilai yang eh, sekitar, nah mungkin ini kalau ditulis inilah limit T mendekati tak hingga dari 1 sampai T fx dx. Nah, jika misal ini nilainya adalah L, misal ya, misal ini adalah L, maka integral ini, nah ini juga punya nilai konvergen. Yang nilainya adalah L. Jadi kalau limit ini ada, maka konvergen maka integral ini punya nilai atau konvergen. Dan nilainya adalah nilai dari limit yang kita ambil tadi di sini. Oke, harusnya aman lah ya nomor E ini. Ada yang masih bingung? Aku juga mau ngerjain juga sih orang nilai. Oke, kayaknya udah aman lah ya. Nah, sekarang lanjut yang F. Nah, yang F nih batasnya dua nih. Minta hingga sampai tak hingga. Nah, tadi ada konvergen, ada divergen. Nah, divergen itu eh, secara kasarnya kita nggak tahu nilainya berapa. Bisa semakin besar, bisa semakin kecil. Bisa menuju tak hingga, bisa menuju min tak hingga. Artinya kita tidak bisa menerka-nerka berapa nilainya. Nah, ini jawabannya apa? Dikatakan divergen jika jika nah ini sebenarnya integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx ini bisa kita tulis sebagai ini teman. Limit A menuju min tak hingga dari A sampai B ditambah, oh jangan B deh, bentar. Dari A sampai C lah misal. C dari fx dx ditambah limit B mendekati tak hingga dari C sampai B fx dx. Nah, ini bisa tulis kayak gini. Asalkan syaratnya C-nya ini ada di antara eh, selang A sama B. Ini lebih kecil ya. Nah, dan fungsinya kontinu. Nah, cara kita tahu integral ini divergen itu jika salah satu dari dua ini itu divergen. Salah satu aja. Jadi misal yang ini divergen, yang ini konvergen. Misal yang ini divergen dan yang ini ada nilainya. Misal yang ini berapa lah? 4 misal. Tapi yang ini tak hingga. Artinya integral yang ini divergen. Karena kasarnya ini udah tak hingga. Tapi yang ini nilai. Kan tetap nilainya besar. Dan kita nggak tahu berapa. Jadi cara menentukannya adalah ini. Salah satu aja divergen atau dua-duanya divergen. Kalau dua-duanya ini konvergen, berarti ini harusnya konvergen. Tapi karena ini salah satunya divergen, maka sudah pasti ini divergen. Nah, cara menjawabnya gimana? Jika, nah ini, jika limit eh, A, A mendekati minta hingga, sebenarnya ini bisa apa aja ya, nggak harus A, nggak harus B, nggak harus apa itu, yang penting konsisten aja. Limit A mendekati hingga dari A sampai C, ininya juga bebas, asalkan yang di sini juga C nanti. Oke, jadi ini untuk yang kolom ini dulu, fx dx, atau yang ini, limit B menuju tak hingga dari C sampai B fx dx. Nah, ini C-nya bebas ya, asalkan sama. Di sini C, di sini C. Kalau misalkan ini mau diambil misal T misal, nanti sini T, di sini T. Begitupun dengan ini dan ini. Terus ini dan ini. Bebas mau apa aja variabelnya, yang penting konsisten dengan integralnya. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak?
Ada yang pengen ditanyain nggak, teman-teman? Atau mungkin kecepatan? Oke, aman lah ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Bentar. Oke, kita lanjut nomor 11. Pertama adalah yang A. Oke. Periksa apakah integral tak wajar berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitung nilainya. Nah, karena kita hanya disuruh memeriksa, berarti kita hanya perlu melakukan analisis, teman-teman. Dan perhitungannya mungkin ya karena ini ada X dikali E pangkat 2X kuadrat, mungkin agak sedikit rumit menggunakan integral parsial. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan kita kerjain. Oke, jadi yang A. Seperti tadi, kita ambil limit dari batas atasnya. Misal limit A menuju tak hingga dari 0 sampai A, X dikali E pangkat 2X kuadrat dx. Nah, ini kan ada X, ada E pangkat sekian. Artinya aljabar dikalikan dengan eksponen. Nah, kita bisa menggunakan integral parsial. Jadi kita simpan dulu, kita kerjakan yang ininya dulu, integralnya dulu. Oke, set integral A sampai E, kan 0 sampai A dari X kali E pangkat 2X kuadrat dx. Oke, kita kerjakan menggunakan integral parsial. Nah, kalau menggunakan integral parsial, teman-teman harus ingat ini, prinsip Eilit. Nah, ini artinya apa? Ini I itu inverse, terus L itu logaritma, terus ada A itu aljabar, lalu T trigonometri, lalu ada eksponen. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini untuk memudahkan kita dalam memprioritaskan mana yang dimisalkan sebagai U dan mana yang DV. Misal, dalam satu integral ada fungsi inverse dan logaritma yang dikalikan secara bersamaan. Maka kita bisa memisalkan U itu fungsi inverse-nya, sedangkan dv-nya itu fungsi logaritmanya. Nah, urutannya seperti itu, dari atas ke bawah. Kalau di kasus ini kan ada aljabar, ada eksponen. Aljabar itu di atasnya eksponen. Berarti kita misalkan U-nya sama dengan X, dan dv-nya sama dengan, nah, ini dihapus saja ya. Nah, dv-nya adalah ini, E pangkat 2X kuadrat dx. Nah, kemudian ini kita turunkan, du-nya berarti sama dengan dx, dan ini v-nya kita integralkan ini. Integralkan E pangkat 2X kuadrat dx. Nah, wah ini kayaknya sulit ini. Nah, 2X kuadrat dx. Oh, teman-teman, kayaknya nggak perlu integral parsial. Bentar, bentar. Oke, kayaknya nggak perlu integral parsial. Ini kita misalkan aja U-nya sama dengan 2X kuadrat. Nah, du-nya berarti adalah 4X dx. Oke, sampai sini ada yang bingung sebelum lanjut? Oke, aman ya. Oke, du-nya sama dengan 4X dx. Sedangkan di integralnya adanya X dx. Berarti kita buat ini menjadi X dx. Gimana caranya? Dikalikan dengan 1/4. Oke, berarti ini sisa X dx. Nah, berarti X dx-nya di sini bisa kita ganti dengan 1/4 du.
Nah, ini sama dengan integral 0 sampai A. Oh, bentar. Oh ya, ini batasnya jangan lupa ya. Batas bawahnya berarti menjadi 2 dikali 0 kuadrat. Tetap 0 ya. Lalu batas atasnya 2 dikali A kuadrat. Berarti 2A kuadrat. Nah, integralnya menjadi E pangkat 2X kuadrat. Punya kan kita misalkan 2X kuadrat. Berarti ini E pangkat U. X dx-nya 1/4 du. Dikali 1/4 du. Nah, 1/4-nya bisa keluar menjadi 1/4 integral 0 sampai 2A kuadrat dari E pangkat U du. Yang mana ini adalah tidak lain tidak bukan 1/4 dikali eh, E pangkat U. Di integral ini kan tetap, nah batasnya 2A kuadrat, ini 0. Sama dengan 1/4 dikali E pangkat 2A kuadrat dikurang E pangkat 0. Oke, sama dengan 1/4 dikali E pangkat 2A kuadrat min 1. E pangkat 0 kan 1. Oke, kita dapat integralnya. Sekarang kita masukkan ke limitnya. Berarti ini limit A menuju tak hingga dari 1/4 dikali E pangkat 2A kuadrat min 1. Nah, 1/4-nya bisa keluar. 1/4 dikali limit A menuju tak hingga. Nah, menggunakan sifat aljabar, ini bisa diuraikan menjadi E pangkat 2A kuadrat dikurangi 1/4 limit A menuju tak hingga dari 1. Oke, ini kalau kita kalau hanya menuju tak hingga, artinya ini kan menuju tak hingga. E-nya E pangkat tak hingga, berarti kan semakin besar. Artinya ini juga menuju tak hingga. Yang ini menuju ke 1/4. Nah, ini menuju tak hingga, ini menuju ke 1/4. Berarti tetap tak hingga kan teman-teman? Tetap nggak tahu berapa nilainya. Nah, artinya apa? Ini tak hingga. Artinya kalau hasilnya tak hingga, kita nggak tahu nilainya, berarti divergen. Oke. Oke, sampai sini. Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, langsung aja teman-teman, nggak apa, tanya aja. Halo Yakin, Iya ya. boleh diulang nggak itu dari sebelum Tahingga minus 1/4 Oh, oke. Dari limitnya sini atau dari integralnya sini? dari limitnya aja. Oh, dari limitnya ya. Oke, oke. Aku tulis ulang ya, limitnya. Limit A menuju tak hingga dari 1/4 dikali E pangkat 2A kuadrat min 1. Nah, sesuai dengan sifat limit kan kalau kita punya misal K, limit sesuatu menuju sesuatu, K dikali Fx. Ini kan sama aja K-nya dikeluarin. K dikali limit N menuju A, misal dari Fx. Atau X menuju A dari Fx itu. Nah, begitupun dengan ini. Ini bisa kita keluarin 1/4-nya. 1/4 ini dikali limit, sebenarnya dikali limit A menuju tak hingga dari E pangkat 2A kuadrat min 1. Nah, berarti, atau jangan gini deh. Ini kayaknya bikin bingung. Gini, gini, gini. Bentar. Bentar. Nah, ini kita bikin gini aja. Limit A menuju tak hingga dari 1/4 E pangkat 2A kuadrat. Ini kita dikalikan masuk ya. Dikalikan sini. Dikurangi 1/4. Nah, ini kayaknya lebih mudah lebih mudah dilihat lah.
Nah, ini bisa kita pecah sesuai dengan sifat limit. Jadi limit A menuju tak hingga dari ini, lalu limit dari ini. Seperempat pangkat 2A kuadrat dikurangi limit A menuju tak hingga dari seperempat. Nah, ini kalau kalau A-nya semakin besar, A-nya menuju tak hingga, nilai ini kan juga semakin besar kan? Soalnya pangkat sesuatu yang besar, jadinya bahkan semakin besar. Benar nggak? Betul, betul. Ya, berarti berarti ini akan menuju semakin besar, menuju tak hingga. Sedangkan yang ini minus, ini menuju seperempat. Nah, tak hingga dikurang seperempat. Berarti kan kita tetap nggak tahu nilainya berapa. Karena tak hingganya ini kita nggak tahu. Ini bilangannya sangat besar, dikurangi dengan bilangan kecil. Berarti tetap kan bilangannya besar. Jadi bisa kita anggap tak hingga tetap. Gimana, siapa? Oke, oke. Thank you, Yakin. Nah, oke. Oke, karena itu, karena tak hingga berarti limit ini tidak punya nilai. Bukan tidak punya, kita tidak tahu berapa nilainya. Makanya disebut divergen. Divergen. Oke, oke aman ya. Oke, aman-aman. Thank you, Yakin. Oke, oke. Oke, break dulu 1 menit teman-teman. Sebelum lanjut ke yang E. Yakin mau nanya boleh nggak? Boleh, Kayla silakan. Jadi tadi kan kalau aku nyimpulin, ketika dia dicari limit A menuju tak hingganya dapat tak hingga, berarti dia itu integralnya nggak ada hasilnya, gitu. Sebenarnya bukan nggak ada hasilnya, tapi ada hasilnya, cuman karena tak hingga, kita kan nggak tahu tak hingganya itu berapa. Bisa 1 juta, bisa 1 juta pangkat berapa. Pokoknya nilai yang sangat besar. Nah, sampai situ gimana? Paham nggak? Paham, paham. Nah, karena Berarti, kita nggak tahu nilainya, berarti kita sebut dia divergen. Artinya ada nilainya, cuman kita nggak tahu berapa. Gitu. oke, oke, paham, paham, paham. Oke. Oke, semoga teman-teman yang lain ngerti ya. Oke. 30 detik sebelum ke soal E. Oke. Oke, kita lanjut guys. Yang nomor E. Nah, ini sama kayak tadi. Pokoknya kalau ada batas tak hingga kita ambil limitnya aja. Limit. Jangan A lah ya, ganti yang lain ya. Misal T lah. T menuju tak hingga. Dari 1 sampai T dx per x dikali 4x plus 3. Nah, seperti yang tadi kita kerjain dulu integralnya. Oke. Eh, kita kerjain di sini lah ya. Oke. Integral 1 sampai T dari dx ini ya. Dx per x dikali 4x plus 3. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, kita nggak bisa ngerjain ini pakai metode substitusi. Karena kalau misal kita pakai metode substitusi,
misal ini. Misal kita ambil U sama dengan 4X plus 3. DU-nya, DU-nya apa? DU-nya adalah 4DX kan. 4DX. Sedangkan di sini cuma ada DX. Dan di bawah masih ada X. Oke, masih ada X. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode substitusi biasa. Nah, pakai apa caranya? Caranya adalah ini fusi yang di dalam kita keluarin dulu, kita kerjakan dulu secara terpisah. Itu kan sebenarnya 1/X dikali 4X plus 3, ya kan? Nah, ini kita buat pecahan parsial. Jadi ini X ditambah, ini 4X plus 3. Nah, ini kan kalau dikalikan teman-teman, kalau misal di sini ada sesuatu ya, ada bilangan A sama B. Kalau ini kedua bilangan ini dijumlahkan, kita kan biasanya menyamakan penyebut kan. Penyebutnya dikali, terus ini dikali silang. Seret, istilahnya dikali silang. Nah, kita lakukan hal yang serupa di sini. Jadi sini 1/X 4X plus 3 sama dengan, ini kita kalikan dengan ini, dengan A. Jadinya A dikali 4X plus 3 per X. Nah, ini kita kita satukan aja, karena udah disamakan penyebut kan. Ditambah dengan BX. Nah, oke. Sekarang lanjut. Berarti karena yang bawah udah sama, kita selesaikan yang atas saja. Berarti yang atas adalah A dikali, langsung aja ya. Ini langsung dikalikan sini, seret, seret. Oke, jadinya ini 4AX ditambah 3A ditambah BX sama dengan 1. Nah, ada ada X. Bisa kita faktorin. Jadi 4A ditambah B dikali X tambah 3A sama dengan 1. Nah, karena di bagian kanan sini, di bagian sini nggak ada unsur X atau nggak ada variabel X. Ini kan bisa juga berarti bahwa 0X. Karena 0 dikali apapun hasilnya 0 kan. Nah, berarti ini sama dengan 0. Oke, jadi sama dengan 0. Oke, sampai sini. Berarti 4A plus B sama dengan 0. Atau 4A sama dengan min B. Oke, ini bisa disimpan dulu. Lalu di sini ada, ini simpan dulu yang 4A sama dengan min B. Nah, sedangkan ini konstanta. Ini juga konstanta. Berarti ini sama. Berarti 3A sama dengan 1. A-nya sama dengan 1/3. Oke, kita dapat A ini. Lalu untuk mencari B, masukkan ke sini. Berarti 4 dikali 1/3 sama dengan min B. Atau B sama dengan min 4/3. Nah, oke. Nah, yang di sini, A sama B yang di sini, ini bisa kita ganti dengan yang tadi. A-nya 1/3. Oke. A-nya 1/3. Berarti ini bisa diganti dengan 1/3. 1/3X gini. B-nya min 4/3. B-nya min 4/3. Berarti min 4, nah sini dikalikan 3. Nah, ini kan min 4/3. Atau biar lebih enak dilihat, ini minusnya jadi di sini. Nah, oke. Oke. Nah, berarti ini integral yang di sini bisa kita ganti dengan ini yang di sini. Ini sama dengan integral 1 sampai T dari 1/3X dikurang 4 per ini langsung aja dikaliin ya teman-teman. Shred, shred, berarti 12X plus 9. Atau jangan deh, jangan dikaliin.
tetap tulis gitu aja. Berarti 3 kali 4x plus 3 dx, jangan lupa. Nah, oke. Sekarang kita pindahin ini ke sini. Pindah ke sini, oke, ntar. Nah, ke sini, sini lah ya. Oh, bawah lagi. Nah, oke. Sekarang, nah ini dengan menggunakan sifat integral bisa dipecah menjadi eh, 1/3x. Ini bisa dikeluarkan sepertiganya. Berarti sepertiga 1 sampai t integral 1/x dx dikurangi, ini ada tanda kurang, dikurangi 4/3-nya keluar juga, 4/3 integral 1 sampai t dari apa itu, 4x 1/4x plus 3 dx. Nah, ini berarti sepertiga dikali ln x kan, integralnya seper x kan ln x. X batasnya dari t sampai 1. Terus yang ini 4/3 dikali ln 4x plus 3 dari t sampai 1. Oke. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang bingung nggak? Atau ada yang belum ngerti langkah-langkahnya? Boleh langsung tanya aja. Oke, ada tanya-tanya itu. Mau nanya tadi apa yang bikin tahu dia harus dibuat pecahan parsial ya? Oke, tanda-tanda biar kita tahu apa yang bisa membuat fungsinya jadi pecahan parsial. Jadi aku ulangin lagi dari sini ya. Dari mana tadi? Oh ini. Nah, ini fungsi ini set. Kalau kita misalkan mau menyelesaikannya dengan substitusi, itu kan nggak bisa kan? Karena misal U-nya sama dengan 4x plus 3. DU-nya ada berarti 4dx kan? Atau 1/4 DU sama dengan dx. Nah, di sini dx-nya emang ada. Cuman di bawahnya masih nyisa x1. Nah, jadi kalau kita mau mengganti variabelnya dengan U, di sini masih ada x. Makanya biar memudahkan perhitungan, kita buat dia menjadi pecahan parsial. Nah, sebenarnya nantinya pecahan parsial itu biar kita bisa dapat hasil yang linier atau logaritma natural gitu biasanya. Ln. Biasanya ngarahnya ke sana biasanya. Oke, gimana? Mutia? Oke, paham ya. Nah, oke, lanjut ya dari sini tadi. Nah, ini dapat nanti, oh ya belum disubstitusi ya. Bentar. Ini pindah ke bawah dulu. Nah, kita lanjutin. Ini sepertiga, berarti dikali ln T dikurang ln 1. Dikurang 4/3 dikali ln, berarti ini 4T plus 3 dikurang ln berapa ini? 4 kali 1, 4 kali 3, 7. Oke, ln 7. Nah, ini berarti, ini kan ln 1 itu kan sama dengan 0. Nah, ini sisa ln T. Oke, sepertiga dikali ln T dikurang 4/3 ln ini. Nah, ini kalau logaritma, itu kan bisa dibuat pembagian teman-teman. Jadi kalau ada ln A dikurang ln B, itu sama dengan ln A per B. Jadi pembagian bentuknya. Oke, kita terapkan ke sini ya. Berarti ini jadi 4/3 ln 4
plus 3, enggak, ya 4T plus 3 per 7. Biar nggak panjang ininya, bentuknya. Oke, dapat ini, thread, kita pindahin ke atas. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, ini sama dengan, nah, kurang ke kanan. Sama dengan limit T mendekati tak hingga. Nah, dari ini. Thread. Oke. Sesuai kayak yang tadi, sifat limit, kita bisa pecah ini menjadi limit T menuju tak hingga dari sepertiga len T dikurang limit T menuju tak hingga dari 4/3 len 4T plus 3/7. Oke, pertama kita analisis yang pertama dulu. Ketika T menuju ke tak hingga, T-nya semakin besar, maka len, len T juga akan semakin besar. Nah, ilustrasinya gini. Misal ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, len T itu kira-kira gambaran kasarnya gini fungsinya. Thread. Nah, ini monoton naik. Jadi naik terus dia. Jadi kalau X-nya semakin besar menuju ke tak hingga, maka Y-nya juga akan semakin besar menuju ke tak hingga juga. Berarti ini bernilai tak hingga. Oke. Oke. Berarti tak hingga dikurang. Nah, ini len 4T plus 3/7. Oke. Ketika artinya menuju tak hingga, ini juga menuju ke tak hingga. Kenapa? Karena ini juga semakin besar kan. Yang pembilangnya semakin besar menuju ke tak hingga, sedangkan penyebutnya tetap 7. Artinya bilangan yang besar dibagi 7 terus, tapi yang atas semakin besar. Berarti menuju ke tak hingga. Menuju ke tak hingga juga. Oke. Nah, tak hingga min tak hingga. Nah, ini tak hingga min tak hingga bukan berarti nol ya, teman-teman. Karena kita nggak tahu tak hingganya itu berapa. Artinya bilangannya sangat besar. Jadi nggak pernah tahu nilainya. Nah, karena nggak pernah tahu nilainya, karena nggak jelas ini nilainya berapa, maka integral ini seperti yang A tadi, divergen juga. Divergen. Oke. Oke, ada yang bingung? Atau ada yang mau diulang penjelasannya? Sok aja teman-teman, nggak apa. Oke, aku kasih waktu 3 menit ya buat ini, buat mungkin kalau ada yang mau tanya. Sebelum kita lanjut. Yakin mau nanya buat yang 4AX plus 3A plus B yang di kanan itu. Kan tadi yang 4A plus BX itu dianggapnya di ruas kanannya ada 0x. Itu apakah berlaku secara general atau ada kondisi tertentu yang dia nggak bisa dikatakan ada 0x di ruas kanan? Nggak bisa Oh, dianggap 0 gitu maksudnya. oke, sebenarnya bisa aku bilang ini bersifat apa? Sifatnya general ya. Jadi kalau misal ya ini kan sebenarnya di kanan nggak ada apa-apa kan selain angka 1. Jadi bisa kita buat juga ini sebenarnya 0 dikali X. Jadi sebenarnya ini tuh nggak ada. Cuman karena kita di sini punya persamaannya, sebenarnya ini konsep sama dengan sini teman-teman, konsep sama dengan. Jadi namanya kesamaan formasi. Jadi kalau misal misal ini A plus B, ini misal misal AX plus B, ini CX plus D. Nah ini kalau kita lihat formasinya, ini kan yang nempel sama X kan A sama C. Berarti secara intuitif kita bilang
A itu sama dengan C, dan B sama dengan D. Atau karena B sama dengan D, mengakibatkan B min D sama dengan nol. Kalau kita pindah ke sini kan D-nya sama aja kan, kayak ini bentuknya. Nah, berarti itu kita menduganya secara intuitif. Istilahnya gitulah. Nah, untuk kasus ini kan di sini nggak ada apa-apa nih, nggak ada X. Berarti kita misalkan aja ini sama dengan nol. Ini sama dengan nol terjadi ketika ininya nol atau X-nya nol. Karena kita mau mencari 4A sama B-nya, kita mau nyari variabel A sama B. Nah, kita misalkan aja 4A plus B sama dengan nol. Jadi, ini sebenarnya X sama dengan nol, atau X sama dengan nol. Cuman karena kita butuhnya A sama B, ininya yang kita misalkan nol. Nah, gimana? Ayolah. Oke, paham. Makasih. Oke. Yang lain gimana, guys? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang kurang ini ya, kurang jelas. Kalau misalkan mau diulangi juga nggak apa-apa, nanti aku ulangin penjelasannya. Oke, harusnya aman ya. Semoga aman lah, semoga ngerti. Oke, nanti kalau misalkan di tengah-tengah jalan yang tadi masih ada yang ganjel atau nggak ngerti apa, langsung potong aja nggak apa teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke bagian B. Ini dari soal mock up KBF ya, dari tim AKATS. Nah, tadi sebenarnya ada yang request nih bagian B 1 sampai 3. Di sekalian aja dibahas di sini ya. Oke, yang pertama, tentukan integral berikut. Nah, ini dikasih keterangan integral fungsi rasional. Berarti mungkin pecahan ini mungkin kita menduganya adalah pecahan parsial. Kenapa? Nih, karena kalau kita misalkan ini misal sama dengan U, berarti DU-nya kan E pangkat T dt. Sedangkan di atas ini nggak ada E pangkat T dt. Jadi kita nggak bisa pakai substitusi. Karena nggak bisa pakai substitusi, mau pakai parsial juga kayaknya nggak bisa ya, karena ini cuma satu fungsi eksponen, itu bukan fungsi aljabar, maksudnya bukan fungsi aljabar yang dikalikan eksponen. Nah, jadi caranya kita pakai sesuai petunjuknya, pakai integral fungsi rasional. Oke, eh, di sini ya, di bawah sini nomor 1. Oke, integral 1/e⁻t + 3 dt. Nah, Eh, meskipun tadi aku bilang nggak bisa pakai substitusi, tapi kita coba pelan-pelan. Misal kita coba aja dulu substitusi, meskipun sebenarnya nggak bisa ya, tapi substitusi itu digunakan untuk mempermudah eh, melihat bentuk ini. Misal U-nya sama dengan E⁻t + 3. Tahu ini juga bisa ditulis U-3 sama dengan E⁻t. Oke, ini simpen. Nah, berarti DU-nya apa? DU-nya itu E⁻t dt, ya kan? Atau DU atau dt sama dengan DU per E⁻t. Nah, E⁻t itu U/3, U-3. Berarti dt-nya sama dengan DU per U-3. Oke, dapat nih straight. Nah, ini bisa kita ganti integralnya. Jadi integral dt-nya menjadi DU/3. Sedangkan ini 1/e⁻t/3, ini 1/u. Jadi 1/u dikali dt-nya du per u-3. Nah, jadi integral 1/u dikali u-3 du. Nah, kan meskipun pakai substitusi, tetap hasilnya integral parsial. Jadi bukan integral parsial, integral pecahan parsial maksudnya. Nah, ini seperti tadi ya, seperti tadi kita pakai
pemecahan pecahan kayak tadi, parsial, pecahan parsial. Oke, di sini aja. Oke, shred. Oke. 1 per U dikali U min 3. Nah, ini sama dengan, berarti kan ini sama dengan eh, A per U ditambah B per U min 3. Nah, seperti tadi, langsung aja kita kalikan 1 per U dikali U min 3 sama dengan ini. Ini dikalikan ini jadi A dikali U min 3 ditambah BU. Nah, kita ambil pembilangnya aja. Berarti AU dikurang 3A ditambah BU sama dengan 1. Oke. Nah, ini sebenarnya ada cara yang lebih gampang teman-teman kalau menyelesaikan A sama B. Tanpa harus menyamadengkannya dengan 0 seperti yang tadi. Jadi caranya gini. Eh, Misal ini kita tulis A dikali U min 3 tambah BU sama dengan 1. Nah, kalau kita misal ingin mencari variabel B-nya dulu, berarti kita mau menghilangkan A. Nah, untuk menghilangkan A, kita substitusi U sama dengan 3. Kalau substitusi U sama dengan 3, berarti ini menjadi 0 kan? Ini 0. Nah, jadi 0 dikali A, 0. BU berarti 3B. Sama dengan, nah karena di sini nggak ada U, ya udah tetap 1. Berarti B-nya sama dengan 1/3. Nah, B-nya dapat 1/3. Bentar. Set. Oke, dapat 1/3. Lalu untuk mencari A, gimana? Berarti kita mau menghilangkan B-nya. Untuk menghilangkan B, substitusi aja U sama dengan 0. Maka ini akan hilang B-nya. Jadi ini A dikali 0 min 3. Ini 0 sama dengan 1. Berarti min 3A sama dengan 1. A sama dengan min 1/3. Nah, set. Oke. Nah, jangan di sini-sini. Nah, oke. Sudah dapat A sama B. Sekarang tinggal menggantinya. Mensubstitusikannya ke sini. Berarti A-nya kita ganti min 1/3. Berarti jadi min 1/3, 1, 3, min. Nah, B-nya 1/3 juga. Oke. Berarti 1/3. Oke. Kayak gitu. Atau kalau misal memudahkan, memudahkan ini ya bentuknya agar semakin apa agar enak dilihat, ini bisa menjadi sepertiganya keluar atau min sepertiganya keluar, min 1/3 dikali 1 per U ditambah 1 per oh kok ditambah bentar, dikurang 1 per U min 3. Nah, oke kita dapat berarti ini sama dengan ini. Nah, kita bawa ke sana ke integralnya. Set. Nah, berarti ini sama dengan integral dari ini DU. DU, oke. Atau sepertiganya bisa keluar. Di min 1/3 dikali integral. Nah, kita pisahkan aja ini ya. Kayak sifat integral 1/U DU. Atau janganlah, langsung aja. 1/U dikurang 1/U min 3 DU. Nah, ini jadi min 1/3 dikali ln mutlak U dikurang ln mutlak U min 3. Oke, set plus C. Oke, nah, dah dapat jawabannya. Sekarang tinggal mengembalikan U-nya ke ini,
mengembalikan U ke E pangkat T plus 3. Jadi hasilnya integral 1 per E pangkat T plus 3 dt sama dengan ini cuman U-nya diganti E pangkat T plus 3. Berarti apa? Min sepertiga dikali ln harga mutlak E pangkat T plus 3 dikurang ln harga mutlak E pangkat T plus 3 dikurang 3. Berarti E pangkat T. Nah, plus C. Atau kalau mau lebih pendek lagi jawabannya bisa pakai aturan logaritma ya. Ini dikurangi ini, berarti ln ini dibagi ini. Oke. Min sepertiga dikali oh, min sepertiga ln harga mutlak ln harga mutlak E pangkat T plus 3 dibagi harga mutlak E pangkat T. Set plus C. Oke, dapat hasilnya. Gimana teman-teman? Ada yang bingung? Ada yang kebingungan? Mungkin? Atau ada yang mau nanya? Oke, ada yang nanya. Aman, oke. Aman ya. Sekarang lanjut ke nomor 2. Oke, integral tak wajar lagi. Oke. Break dulu semenit teman-teman. Biar nggak burn out. Oke, lanjut nomor 2. Integral tak wajar. Oke. 1 sampai tak hingga. Oke. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kita ambil limitnya. Limit, oh ya, N aja lah. N menuju tak hingga. Dari 1 sampai N. X dikali dibagi 1 plus X kuadrat dikuadratkan dx. Nah, ini sepertinya cukup mudah ya teman-teman. Oke, karena ini kita kerjakan dulu integralnya. Ini. Set. Oke, kita kerjakan integralnya dulu. Oke. Oke. Integral 1 sampai N dari X per 1 plus X kuadrat dikuadratkan dx. Oke, kita misalkan U-nya sama dengan 1 plus X kuadrat. Berarti DU-nya sama dengan 2X dx. Atau setengah DU sama dengan X dx. Oke, seret U-nya ini. Nah, batas atas dan batas bawah kita sesuaikan. Batas bawahnya adalah ketika U-nya X-nya sama dengan 1, maka batas bawahnya adalah 1 plus 1 kuadrat. Jadi 2. Batas atas ketika X-nya sama dengan N,
maka U-nya sama dengan 1 plus N kuadrat. Oke, 1 plus N kuadrat. Oke, ini simpel dulu. Set, set, set. Nah, sekarang kita bisa ganti ini menjadi integral dari 2 sampai 1 plus N kuadrat. Ini X dx-nya kita ganti setengah DU, setengahnya bisa keluar di sini. DU per ini U kuadrat. Oke, ini akan sama dengan setengah dikali integral 2 sampai 1 plus N kuadrat dari U pangkat min 2 DU. Sama dengan setengah dikali hasil integralnya adalah min 1/U. Ya enggak? Min 1/U. Dari 2 sampai 1 plus N kuadrat. Nah, lanjut kita masukkan batas-batasnya. Sama dengan, nah karena ini min, ini bisa kita balik ya teman. Bisa kita balik. Jadi setengah, jadi 1/2 dikurang 1/1 plus N kuadrat. Nah, atau dikalikan juga bisa ini. 1/4 dikurang 1/2 plus 2N kuadrat. Nah, kita dapat ini, sini integralnya. Kita bawa ke atas. Nah, tinggal kita selesaikan ini. Oke, set. Oke, ini hasilnya tadi. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari ini. Oke, oke sampai sini dulu, teman-teman. Ada yang bingung? Oke, sepertinya aman. Oke, kita lanjut. Berarti ini, nah, seperti yang tadi. Ini ketika, berarti ini kita bisa tulis aja. Limit N menuju tak hingga dari 1/4 dikurang limit N menuju tak hingga dari 1/2 plus 2N kuadrat. Nah, yang ini, bagian ini, ketika N-nya menuju tak hingga, tidak berpengaruh apa-apa. Berarti tetap menuju 1/4. Sedangkan yang ini, ketika N-nya semakin besar, ini yang di bawah kan semakin besar kan ini, semakin besar menuju tak hingga. Ini juga, berarti 1 dibagi sesuatu yang sangat besar, mendekati ke 0. Berarti yang ini eh, limitnya 0, menuju ke 0. Set. Sama dengan 1/4. Berarti integral ini hasilnya adalah 1/4. Oke, 1/4. Oke. Oke, gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Oke, sepertinya aman. Langsung aja ya kita lanjut nomor 3. Ya, oke. Oh, ada yang tanya. Oke, nah, oke, ntar PDF-nya dikirimkan. Ya, ntar bakal eh, dikirim di grup keluarga. Oke, aman ya.
Oke, lanjut nomor 3. Oke, nah ini sekilas seperti integral biasa, teman-teman. Tapi kalau diperhatikan lagi, ini ketika x-nya sama dengan 1, yang di bawah ini akan tidak terdefinisi, akan menuju ke 0. Misal ini, ketika x sama dengan 1, maka ini akan menjadi len dari min min 1 atau len 1, di mana len 1 itu adalah 0. Jadi penyebutnya 0, artinya tidak terdefinisi. Nah, artinya fungsi ini seperti x akar len min x ini tidak terdefinisi di x sama dengan min 1. Kalau di min 3 masih aman, karena ini len 3 kan jadinya. Nah, karena tidak terdefinisi, seperti penjelasan penjelasanku di awal tadi, ini bisa kita menggunakan integral tak wajar yang bagian integrannya ya tak hingga, atau fungsi yang mau diintegralkan. Nah, karena dia tidak kontinu di min 1, maka kita ambil mendekati min 1. Oke. Jadi limit apa ya? Limit C lah. C mendekati min 1. Mendekati min 1. Oke. Dari sama saya dari kanan kiri. Oke. Min 3 sampai C dx per x akar len min x. Oke. Nah, ini kita kerjakan integralnya dulu. Oke. Saya kerjakan di sini di bawahnya. Oke. Integral min 3 sampai C dx per x akar len min x. Oke. Kita misalkan di sini U-nya sama dengan len min x. Berarti du-nya adalah seper min x dx. Atau min du sama dengan seper x dx. Ya kan? Oke. Nah, kita masukkan di sini. Batasnya jangan lupa batas atas, batas bawah. Batas bawah. Ini ketika x-nya sama dengan min 3, maka batas bawahnya len 3. Batas atasnya berarti len min c. Oke, kita ubah batasnya. Straight. Ini batas bawahnya len 3. Ini len min c. Fungsinya dx-nya jadi min du per dx-nya ini du-nya min du itu adalah seper x dx, karena di sini ada seper x dx ini. Nah, nanti bisa diganti dengan du, min du. Oke, min du per akar u. Oke, sama dengan minnya keluar, min integral len 3 sampai len min c dari u pangkat minus setengah du. Nah, sama dengan min set. Ini kan berarti kalau teman-teman hitung ini 2 akar u. Batasnya dari len 3 sampai len min c. Nah, langsung kita masukkan aja batasnya. Min 2 akar len min c dikurang 2 akar len 3. Seret. Atau dibalik. Karena ini ada minus, ini ada minus. Jadi dibalik. 2 len 3 dikurang 2 len min c. Oke. Nah, udah dapat. Jadi tinggal dimasukkan ke sini limitnya. Oke. Ini hasilnya sama dengan berapa itu? 2 len 3, 2 akar len 3, limit C mendekati min 1 dari 2
akar len 3 dikurang 2 akar len min X. Kok min X? Min C. Nah, set. Nah, dipecah lagi kayak tadi. Limitnya dimasukkan satu-satu ke sini. Berarti ini limit C mendekati min 1 dari 2 akar len 3 dikurang limit C mendekati min 1 dari 2 akar len min C. Oke. Nah, yang ini, yang bagian sini, ini kan tidak ngaruh ya teman. Maksudnya kalau C-nya mendekati min 1, ini tetap konstan. Jadi ini nilainya konstan. 2 akar len 3. Sedangkan yang ini, kalau C-nya mendekati min 1, maka len C yang di dalam sini akan mendekati ke 1, len 1. Sedangkan len 1 itu sama dengan 0. Jadi limit dari ini nilainya mendekat ke 0. Jadi nilai limitnya adalah 0. Oke. 0 sama dengan 2 akar len 3. Oke, berarti kesimpulannya integral berapa ini? Min 3 sampai min 1 dari dx dibagi x akar len min x itu sama dengan 2 akar len 3. Oke. Ada yang gimana teman-teman? Udah jelas? Atau masih ada yang bingung? Apa ada yang perlu diulangi? Oke, aku apa tunggu 3 sampai 5 menit lah ya kalau ada yang mau nanya. Ya untuk catatan habis ini langsung di save, langsung aku save teman-teman dan langsung apa bakal langsung aku bagiin di grup keluarga secepatnya lah. Oke, udah aman kah semuanya? Ini soal-soalnya, mumpung masih belum kelar nih, kalau ada yang mau nanya. Ini tadi 2 dan 3. Oke. Oke teman-teman, karena udah 22 lebih 14 ya, hampir 15 dan udah malam. Oke, karena ada yang nanya Notion sama link. Oke. Karena udah malam, udah 22.15 juga. Jadi kita apa bakal aku akhiri dulu teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa ya guys, kalau apa kalian bingung mau nyari apa materi tapi males baca di buku yang setebal itu, kalian bisa mampir ke Notionnya tim Akats. Nah, linknya ada di itu. Linknya ada di scan barcode-nya di thumbnail YouTube Akats 24. Oke. Nah, jangan lupa guys, itu lumayan ringkas lah materinya untuk dibaca, nggak bikin bosen juga. Latihan soalnya juga lumayan banyak, jadi bisa daripada baca buku yang tebal-tebal,
Ya itu nggak apa-apa baca, tapi sebagai selingan ya, bisa mampir ke nosennya AKADS. Terus sama ini teman-teman, kalau ada yang punya rezeki lebih, bisa donasi ke tim AKADS untuk eh, apa pendanaan Zoom Premium. Nah, oke. Eh, gitu aja teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini, apa yang kita pelajari, bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya sampai malam-malam larut gini. Semoga besok KPF-nya lancar. Semoga apa nggak ngeblank. Lagi puasa juga, semoga puasanya lancar. Eh, ya gitu aja teman-teman. Tapi sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu sama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai.